Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali hari ini kita masih bisa untuk melanjutkan pembelajaran kita khususnya pada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa kita berusaha menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menirukan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada bab kedua ini, pertemuan kali ini kita telah sampai pada yaitu bab meyakini qadha dan qadar melahirkan semangat bekerja, yang mana qadha dan qadar ini termasuk yang kita sering sebut dengan takdir, dan qadha dan qadar ini termasuk bagian rukun iman yang keenam. Definisi atau pengertian qadha dan qadar. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata qadha dan qadar. Sebagian ulama mengartikan sama dan sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Pandangan yang membedakan antara qadha dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan qadha adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan atau adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi qadha dan qadar ditukar. Pendapat yang menyamakan qadha dan qadar memberikan definisi aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa qadha menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Dalil nakli tentang iman kepada qadha dan qadar yaitu diantaranya dari Quran surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran surat Al-Furqan ayat 2. Sebagai orang beriman, kita harus rela
dan wajib menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadhaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya iman kepada qada dan qadar dan rela ridho terhadap apa yang diputuskan Allah hukumnya adalah wajib. Macam takdir. Mengenai hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar, doa, tawakal, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Selanjutnya, takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapak kulit putih, dan sebagainya. Demikian pula dengan masalah kematian, itu termasuk bagian dari takdir mubrom. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah iman kepada takdir itu sendiri, ikhtiar, doa, dan tawakal. Takdir. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung? Tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang disebut takdir. Kemudian ikhtiar. Ikhtiar atau berusaha yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Menentukan takdir kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Kemudian doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakini doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian yang terakhir yaitu tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.